Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat, teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin, teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12, teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya, teman-teman. Kiraan dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake, teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya, teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update, teman-teman ya. Karena ini udah online seperti itu, teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua, teman-teman, yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30, teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu, yaitu DMMX. Misalnya ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih, teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX, teman-teman ya, ini uptrend. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir nih. Gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja. Ya, tinggal klik aja. Itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke, Mas Bro, kali ini kita bahas indeks LQ45, yaitu indeks tempatnya para investor saham di Indonesia. Nah, karena kalau kita ngomong investor saham, ya invest, itu pasti yang dibeli ya kebanyakan ya, sebagian besar ya indeks-indeks di LQ45. Nah, karena memang biasanya investor itu selain nyari capital gain, dia juga nyari dividen kayak gitu, guys. Dan saham Big Bank, Telkom, Astra, nah itu kan semuanya di LQ45. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, indeks LQ45 itu berada di bottom banget. Nah, kita lihat di sini ya, LQ45, teman-teman. Sekarang harganya tuh 670. Nah, kita lihat beberapa periode sebelumnya, beberapa periode crash sebelumnya, dan ia nyentuh angka tersebut di 670. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, di saat IHSG waktu itu ya, di saat negara ini, di saat dunia waktu itu corona nih, nggak hanya Indonesia waktu itu ya, di tahun 2020, nggak hanya Indonesia, seluruh dunia itu corona, yaitu jadi indeks pandemi global kayak gitu. Di sini IHSG ya, kok IHSG LQ45 itu sempat nyentuh kan 560-an. Nah, tapi ini dalam waktu singkat tuh langsung naik shot gitu ya. Nah, berarti memang rata-rata tuh di sini, teman-teman, di harga yang sekarang. Berarti harga LQ45 sekarang itu udah sama ya dengan harga LQ45 saat pandemi. Luar biasa. Nah, di tahun 2015 juga sempat krisis ya kalau nggak salah di Indonesia, teman-teman. Di sini juga LQ45 itu juga sempat berada di 670-an. Dan di tahun 2013 juga sama, teman-teman ya, sempat naik ya sampai ke harga 800, terus turun lagi sampai 600. Di 2013 tuh saya nggak tahu ada apa di sini, teman-teman ya. Di sini saya nggak tahu ada apa. Kalau 2015 ya kayaknya ada krisis waktu itu, Krismon ya, waktu itu di tahun 2015 ya, teman-teman. Dan teman-teman lihat setelah indeks kita itu drop gitu ya, LQ45 itu drop. LQ45 itu selalu membentuk high baru ya. Kita lihat di sini ya, di saat sebelum drop di tahun 2013 itu LQ45 tuh 880. Nah, di sini kita lihat drop sampai ke 674 di harga yang sekarang. Nah, terus ditunggu lagi sampai 2 tahun. Ya. Nyentuh ke tinggi yang baru, guys ya. ATH namanya ya, all time high yang baru kayak gitu di sini, teman-teman. Nah, ini juga drop di tahun 2000 saat di ATH ya, setahun setelahnya ya, mungkin beberapa bulan setelahnya dia drop gitu ya sampai ke harga yang sekarang. Nah, ditunggu lagi 2 tahun belakang ya, 2 sampai 3 tahun ke depan ATH lagi
Kayak gitu guys. Nah di sini juga sama teman-teman, drop, terus dia juga walaupun belum ATH kayak tahun 2018, tapi kan dia udah naiknya tinggi sekali. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman lihat di sini, dari dropnya di 2015 sampai ke tingginya itu makan waktu 2 tahun. Sini juga sama, di tahun 2020 tingginya juga di tahun 2022. Artinya apa? Artinya memang indeks saat ini lagi jelek. Dan itu juga sama di tahun 2020, 2015 dan 2013. Ya, di sini kita lihat ya. Nah, ini dari sini 2013 tingginya di 2015. Jadi 2 tahun, teman-teman. 2 tahun. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman itu nyimpen saham LQ45 ya yang bagi dividen, dan kalau teman-teman itu nggak mau cut loss. Nah, karena memang ada yang gue nggak mau cut loss, gue simpen aja. Nah, kalau teman-teman udah memantapkan diri untuk simpanlah 2 tahun. Karena kalau kita lihat di sini ya, 2013 ke 2015 2 tahun, 2015 ke 2017 2 tahun, 2020 ke 2022 itu juga 2 tahun, dari low ke high, low ke high, low ke high 2 tahun, teman-teman. Dan berarti 2025 berarti sekitaran 2027 sampai 2028 harusnya ya LQ45 juga akan sama ke 3 periode sebelumnya. Seperti itu guys ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang belum punya barang atau yang belum punya saham di IHSG, nah inilah saatnya teman-teman buat pilih-pilih. Karena semuanya lagi diskon, semuanya lagi murah, semua lagi diskon. Kalau punya duit cash lah, inilah saatnya buat beli, teman-teman. Inilah saatnya buat beli saham. Seperti kata Pak Sandiaga Uno, saya setuju banget. Pak Sandiaga Uno itu belum lama ini bilang, inilah saatnya teman-teman semua buat beli saham. Pak Sandiaga Uno itu udah ada di bursa itu udah puluhan tahun, teman-teman. Dan saya yakin beliau juga udah berkali-kali ngalamin hal yang seperti ini. Ya makanya beliau jadi termasuk salah satu orang terkaya kan di Indonesia. Ya kalau pengen jadi kaya ya kayak gini, inilah saatnya. Karena kalau untuk jadi kaya itu nggak bisa toh kita cuan 3-5% jadi kaya kan nggak mungkin. Kalau mau cuan gede ya minimal beggar. Cuan 100% gitu ya, kayak gitu ya, baru kaya gitu. Dan caranya gimana ya kalau teman-teman duitnya gede kayak gitu? Ya belilah saham-saham blue chip yang memang lagi diskon dan marketnya juga lagi diskon. Kayak gitu guys ya. Itulah cara jadi kayanya Pak Sandiaga Uno. Dan Pak Sandiaga Uno juga bilang inilah saatnya buat beli saham. Nah, terus masalahnya adalah di saat ini itu ya teman-teman yang di bursa tentunya itu udah pada sangkut, ya kan? Nah, kalau yang udah pada sangkut dan nggak mau CL ya insya Allah ya seharusnya kalau kita lihat dari periode-periode sebelumnya itu ya 2 tahun akan kejemput lah.